Oke Pak, silakan kita mulai. Jadi ini yang terakhir ini ada apa namanya? Ada surat dari Kanta Bitung di tanggal 21 September 2022. Nah, Kanta Bitung menjelaskan seperti ini. Berdasarkan data yang ada di Pertanahan Kota Bitung, sertifikat hak milik Bitung Tengah atas nama Simon Tudu seluas 61 sesuai gambar sketsa dan tanpa surat ukur gambar situasi. Diterbitkan tanggal 25 Juni 1968. Nah, itu betul. Nah, tetapi ini pada tanggal 25 Juni 1968 dicatat peralihan hak kepada para ahli waris, yaitu Barney Cirawung dan kawan-kawan 14 orang berdasarkan surat keterangan hak waris yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Minahasa tanggal 7 April 1967. Nah, itulah yang sudah menuju kepada kepalsuan. Nah, dan kami sudah balas itu dengan surat resmi. Nah, bahwa memang benar surat tersebut dalam butir 1 betul bahwa sertifikat pemilik tanah 61.000 karena yang masih sengketa sekarang ini kan dengan pihak Pertamina. Nah, jadi sertifikat nomor 1 Bintang Tengah diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1968 dengan Barka 245. Betul, oke lah, karena itu sudah persetujuan. Nah, butir yang kedua. Nah, bahwa tidak benar pada tanggal 25 Juni 1968 terdapat peralihan hak kepada ahli waris yaitu Barnice dan kawan-kawan. Nah, itu sudah tidak lagi beraturan. Nah, apalagi di situ di sini yang pemalsu ini, yang semua ulahnya pemalsu ini Teresia Sujani Langelo. Dan dia sudah perkara pidana sudah terpidana ini perbuatan yang melakukan tentang keterangan Kanta Bitung yaitu surat keterangan waris yang dibuat oleh Kepala Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Minahasa. Nah, ini sudah dibatalkan, sudah tidak berlaku lagi karena ini sudah diuji bahwa ini tentang jawaban ini. Nah, ini pemerintah Kabupaten Minahasa sudah menjelaskan, sudah memberikan bahwa itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi. Dalam arti kata itu memang bodong. Nah, sebelum dan sudah tanggal 21 Februari ini Jani Said yang mendapat kuasa tentang permohonan untuk menjelaskan pembuatan surat keterangan hak waris yang ditandatangani oleh Bupati Rumambi atas nama Bupati pada tanggal 7 April 1967 dijelaskan sebagai berikut bahwa surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Pati DPB Minahasa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi pada kantor Bupati Minahasa karena surat tersebut tidak memenuhi administrasi perkantoran, antara lain tidak memiliki nomor administrasi. Maka demikian disampaikan oleh ini semua ada tanda tangan Kabak Hukum dan HAM pada waktu itu Pak Kaunang. Nah, jadi itu yang saudara jawab itu sudah sudah tidak berlaku. Jadi maka seperti itu dan diuji lagi. Nah, ini Bupati Rumambi ini hanya 2 minggu, hanya 12 yang 4 1966 sampai dengan 25 yang 4 1966 hanya pejabat sementara. Nah, kenapa di situ Bapak sendiri tahu kenapa dibilang begitu di sini? Ada langsung dialihkan. Itu sudah tidak benar. Dan kalau itu hilang jangan langsung kata mereka kan hilang, tetapi faktanya ini
dalam persidangan ini kita ajukan. Makanya kenapa sertifikat itu tidak di tangan kita. Nah, ini mengadili, menyatakan kewenangan untuk pidana, ini baru menyatakan dalam penuntutan ini baru menetapkan barang bukti. 1 eksemplar buku tanah tahun 1968. Baru di situ ada sertifikat milik nomor 1 1968 Desa Bitung. Tengah Kecamatan Kabupaten Minahasa, eksemplar sertifikat nomor ini nomor 1 lagi 78. Nah, dibalik bagaimana sedangkan apa namanya ini 2007 mau bagaimana sedangkan masih ada di apa namanya ada dibuktikan di pengadilan, masa langsung di tahun itu. Nah, ini adalah suatu kesalahan yang besar. Karena apa? Nah, ini jawaban ini langsung katanya di peralihan hak kepada ahli waris itu tidak ada buktinya, faktanya tidak ada. Tapi ini mau ngeles, nah itu ya puji Tuhan ini masih ditaruh surat waris yang dibuat oleh Bupati Minahasa. Nah, 67 tahun 1967. Sedangkan sertifikat itu terbit 1968. Nah, mana mungkin sertifikat terbit tahun ini kan kita sudah tanya lewat surat ini yang Bapak belum jawab. Ini mana mungkin pada saat itu juga diadakan yang namanya peralihan, langsung peralihan. Nah, itu sangat bodoh. Kenapa sertifikat itu ada pada kita dan kita ajukan di pengadilan, dipinjam oleh saudara Jani Said. Juga lah, sertifikat itu pernah ada pada apa namanya orang dan tapi dia sudah kembalikan. Namanya itu kita sudah jawab dan Ketua Pengadilan Negeri Bitung meminta. Nah, sekarang Ketua Pengadilan Negeri Bitung sudah menjawab pertanyaan kita. Nah, ini jawaban beliau sudah ada. Jadi begitu ketemu dengan beliau katakan, nah, saya sudah menjawab, Pak. Nah, tapi mana jawaban mereka? Ya tidak ada di situ. Maka saya kira ini tidaklah benar seperti ini. Karena ini kita lanjutkan, ini kan sudah bodong. Nah, ini apa namanya katanya kan hilang. Nah, jadi ini ya. Jadi bupatinya tidak menjawab dan masa belum ada sudah hilang. Nah, ini lalu ya kita maju ke depan dan ya kita lihat. Nah, ini keterangan warisnya hanya ini. Dan ini tidak benar. Dan ini yang mana yang di waruh? Tidak ada. Nah, ini suratan warisnya seperti ini tahun 1967. Nah, itu kan sudah tipu muslihat. Nah, masa sertifikat terbit tahun 1968 hilang. Lalu mereka minta surat keterangan waris yang dibuat bupati tahun 1967. Berarti belum ada, sudah hilang. Nah, itu kan aneh. Maka itu kami minta agar supaya diperiksa dengan baik dan ada itikat baik dari Kanta, dan ini buktinya. Nah, seperti ini kan surat keterangan waris yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah tahun 1967. Nah, ini terbitnya saja tahun 1968. Itu pun nanti, wah ini gawat lagi. Kan dia bilang nanti berbalik ke 78 itu ada waktu 10 tahun. Nah, jadi ngawur ini. Keterangan ini ngawur. Apa yang dikatakan ini semuanya tidak benar. Nah, ini pihak Pertamina sudah datang. Ada panitra di situ, ada divisi legal di situ, tapi mereka tidak
tidak membahas itu karena ada sesuatu yang kejanggalan di situ. Dan ini seperti ini yang terjadi. Sudah pakai barcode. Nah ini. Nah makanya itu kami mohon agar supaya diluruskan, karena kami sudah meminta. Kami sudah minta bahwa kami adalah pemilik tanah yang mempunyai sertifikat. Dan ini kalau pengadilannya sudah selesai. Ini dari Pengadilan Negeri Bitung sudah memberikan keterangan bahwa keterangan tidak mengajukan kontra memori PK perkara perdata 110 PN Bitung. Bertanda tangan di bawah Ibu Iriani Sipayung. Nah, Panitera menerangkan bahwa termohon PK 1, 2, 3, 4, 5 terbanding 1, 2, 3, 4, 5 termohon kasasi 1, 2, 3, 4, 5 tidak mengajukan kontra memori PK terhadap putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Agustus 2016 1391 2016 dalam perkara antaranya dituduh. Mereka tidak lagi melakukan perlawanan. Dan ini kita jelas semua ada di sini. Ada memori peninjauan kembali yang kami sudah ajukan semua. Dan ini memang temuan bahwa sudah lewat waktu pengajuan Juni 2017. Nah, kenapa? Kenapa sudah kenapa sudah 2023 belum ada hasilnya? Sampai saya ketemu Ketua Pengadilan Negeri belum ada hasilnya. Apa belum dijawab? Maka ya sudah lewat waktu berarti. Maka kami mohon yaitu. Maka Pertamina sudah berani membayar karena pengadilan sudah keluarkan ini. Pengadilan sudah keluarkan surat ini dan kita sudah bantah ini dan mereka tidak dapat menjawab. Karena tidak menjawab maka Kabid Sengketa Provinsi begitu juga Pak Kakanbil meminta agar supaya surat ini dibalas sesuai dengan permintaan yang benar. Karena ini saudara kita dibuktikan dengan surat penjelasan satu tanggal ini dari Pemda Sekretariat pada waktu yang dikeluarkan oleh Bupati Rumambi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi. Karena itu kita sudah ini ditujukan kepada Kanta Bitung. Lalu ini yang kita sudah jelaskan surat ini kan sudah saya jelaskan tadi. Dan ini mengenai keterangan dalam surat 3 butir tentang diterbitkannya sertifikat kedua pada tahun 78 supaya sertifikat pengganti adanya kerusakan. Nah, bahwa kalaupun seperti sertifikat rusak haruslah diterbitkan sertifikat pengganti atas nama pemilik sertifikat itu. Harus Simon Tudus bukan nama orang lain. Kalau dia rusak dibalikan ke nama tersebut. Jangan berbalikan ke nama orang lain lalu minta bupati membuatkan surat waris baru, itu kan Abu Nawas namanya. Baru ini bahwa tidak jelas maksud surat tersebut tentang SMM nomor 1 Bitung Tengah juga menjadi objek terkait dengan beberapa putusan pengadilan. Bahwa walaupun ada beberapa putusan pengadilan namun sudah jelas bahwa SMM nomor 1 itu tengah tercatat adalah milik Simon Tudus, adalah milik kami. Sertifikat itu milik kami dan sertifikat itu ada. Dan mungkin kalau saya hanya ngomong sembarangan atau saya hanya bilang biasa ya mungkin saudara tidak percaya. Tetapi ini terdakwa dia bicara di hadapan itu. Dia disumpah. Nah ini. Nah ini jadi kita kasih ini. Ini ada ini dia. Aktornya. Jadi itu ada perkara pidana 251 B 2007 PN Bitung. Terdakwa Teresias Julian Langelo. Dan di sini dikatakan memang surat itu benar-benar palsu. Nah, ini kepalsuannya. Jadi ada perlawanan yang nomor 19 ini, PN Bitung. Nah, kita lihat di sini kan.
bahwa dalam mengenai luas tanah tersebut adalah patut dikatakan atau dipandang dikatakan atau tidak sebagai sesuatu keterangan yang mengenai luas tanah, namanya ya itu dikatakan palsu karena isinya luas tanah kedua dipandang sesuatu otentik dibuat oleh pegawai pejabat subdirektorat Karya Kabupaten Minahasa. Nah kan dibikin dari Kabupaten Minahasa lalu dilimpahkan ke Bitung. Nah seperti inilah yang terjadi. Lalu di sini Kabupaten melakukan permohonan penggantian sertifikat tanah. Kan dia bermohon kapan? Jadi dia bermohon. Sekarang kalau bilang data langsung timbul terus langsung dibalikan. Nah ini sudah melawan hukum. Dan tentunya itu semua akan berakibat fatal dan akan merugikan negara. Nah, maka itu Ketua Pengadilan Negeri secara tegas meminta agar supaya jawaban seperti apapun itu harus dia jawab. Karena di sini ini Ketua Pengadilan sudah menjawab bahwa Ketua Pengadilan tidak berwenang untuk pengesahan. Maka pengesahan hak waris itu harus hanya oleh lurah dan camat. Itu semuanya kita sudah lakukan. Nah seperti ini dan ini surat-surat karena dibikin dari ini asli. Nah ini surat yang menandatangani bahwa nah ini surat keterangan ahli waris. Nah ini saya roti. Terus dia yang menandatangani di Kabupaten Minahasa. Nah maka ini kan jelas semua ditandatangani oleh. Nah ini karena Oma di Kombi ya sudah yang tanda tangan itu harus Kombi. Nah ini lalu ada sebagian di Bitung, jadi ada juga Camat Kartembang, ada ini Camat Kombi. Nah ini surat keterangan warisnya jelas, dan ini semua ada. Ini yang kedua Oma Suwanen Tudus. Nah ini surat warisnya. Jadi semuanya jelas dan ini ada 7. Nah ini Owulan Tudus. Dan ini notarial, notaris sudah ini notarial ini. Lalu ini semuanya ada Derman ya. Jadi tidak Dumais Tudus ada ini. Jadi semuanya ada ini, baru ini Tunggu Tudus ada, dan ini semuanya ditangani oleh lurah dan camat di tempat di mana para waris itu ada. Nah ini semua dipanggil agar supaya semuanya memang benar-benar ada. Nah, ini kelanjutannya, dan ini ada bagan warisnya. Jadi apalagi yang kurang? Nah, jadi saya kira seperti itu. Nah itulah yang yang dijawab oleh Kanta Bitung. Nah ini kalau yang palsu itu mereka memalsukan, ini mereka punya ada gambarnya di sini. Gambarnya ini gambaran tanah Simon Tudus. Nah ini. Nah letak minyak di sini hanya sedikit ini. Dan yang lain-lain ini adalah milik Simon Tudus. Ini hanya gambaran tanah Simon Tudus. Nah ini. Nah ini Pertamina di sini hanya ini. Nah ini. Pertaminanya ada di sini. Jadi ini ada lembek. Nah sini kemari dia. Nah itu ada katanya tanah negeri, oke, itu jalan raya. Nah tanah negeri ini. Nah. Jadi saya kira jelas semua, bukan langsung ngarang-ngarang begitu. Dan jangan menghilangkan barang-barang bukti. Nah, jadi saya kira seperti itu, dan semuanya kita telah jawab dengan dengan surat dan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri yang sudah memberikan atensi, dan Bapak juga masuk di sini. Tergugat 4.
Bapak sudah tidak bisa menjawab. Karena apa? Karena tenggang waktunya kan hanya 165 hari kalau tidak salah. Nah, Bapak tidak mengajukan kontra memori di sini. Tetapi kenapa menjawab seperti itu? Jawab lagi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ini kita sudah sudah jelaskan semua secara rinci dan semua bukti-buktinya kami sudah serahkan. Jadi SMA nomor 1 Bitung Tengah Warga 5231 tanggal 29 1978 sertifikat pengganti. Dan sertifikat itu palsu dengan alasan. Nah ini SIM nomor 1 Bitung Tengah Warga 245 tanggal 25 Juni 1968 luas 184.704 meter persegi atas nama Simon Tudus tidak hilang dan tidak rusak dan ternyata ada asli sertifikatnya. Sehingga tidak perlu dikeluarkan sertifikat pengganti karena ada aslinya. Jadi kami sudah jawab, sertifikat yang terbit di tahun 68 itu didalilkan hilang pada tahun 1967. Nah ini apakah mungkin? Sertifikat 68 didalilkan hilang pada tahun 1967, sedangkan 68 apakah mungkin? Apa bisa? Nah ini, apakah mungkin dia bisa demikian? Ini dia terbit lalu hilang, belum terbit sudah hilang. Nah itu kan suatu palsuan, tipu muslihat. Lalu Tresia Langelo pemohon sebagai pengganti sertifikat bukan ahli waris Simon Tudus. Nah ini Tresia Langelo yang mestinya kalau pemohon penggantian sertifikat itu harus ahli waris. Nah bukan Tresia Langelo, dia bukan ahli waris Simon Tudus. Dasar yang digunakan adalah surat keterangan waris yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Minahasa tanggal 7 April 1997. Pada surat itu tersebut diketahui palsu. Nama-nama ahli waris dalam surat keterangan itu Barne Ciraung bukanlah ahli waris Simon Tudus. Surat keterangan waris Tresia Langelo CS dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Minahasa tanggal 7 April 1997 padahal Jahar Mambi tidak pernah menjabat. Nah ini ada, kami sudah jelaskan semua. Tidak pernah berjabat. Di tahun itu hanya pejabat sementara saja pada masa jabatan 12 April 1966 sampai dengan 25 April 1966 dan sudah tidak menjabat pada tanggal 7 April 1967. Nah, hal ini secara jelas dan terang bahwa surat keterangan waris tanggal 7 April 1967 jelas adalah palsu. Nah jadi ini apakah Bapak tahu baca ini? Apakah kalian tahu baca seperti ini? Kami sudah jelaskan seperti ini. Tetapi kenapa tidak bisa? Tidak selalu dipelintir, selalu dibuat itu. Nah ada apa di balik itu? Nah dalam hal ini semua keterangan Bapak dari poin 1 sampai 5 sangatlah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 305 PKPDT 2012 bahwa sepertinya akan dialihkan ke Hendrik Waro in kasus Tresia Langelo yang namanya tidak terdaftar dalam sertifikat maupun buku tanah tahun 1968 maupun 78. Nah ini akan dialihkan ke Hendrik Waro yang tidak pernah ada. Nah ini adalah suatu tipu muslihat agar supaya ketika terima uang sudah Hendrik Waronya tidak ada. Karena kewarisan yang dibuat bupati itu sudah jelas-jelas sudah palsu. Nah ini kita sudah jelaskan semua. Mengenai SM nomor 1 Warga 245 dibawa kabur oleh tersangka, maka Kanwil Sulawesi Utara menerbitkan sertifikat sementara atas nama Simon Tudus sesuai dengan yang didaftarkan di Agraria Kabupaten Minahasa. Sertifikat tersebut dalam pengawasan Kamil Sulawesi Utara. Maka dalam hal tersebut kami meminta pihak kepolisian dan pihak BPN sendiri untuk mengembalikan SIM nomor 1 Bitung Tengah Warga 245 diterbitkan dan didalilkan sesuai dengan putusan PT UN nomor 4 pasal 5 bahwa apabila ada ahli waris Simon Tudus yang sah segera daftar ke Badan Pertanahan Kota Bitung. Hal itu telah ditanggapi oleh Kanta Bitung Ariswan Suendi dan telah memasukkan surat-surat waris yang ditandatangani oleh Lurah R. Tembakan dan dikuatkan oleh Camat. Berkas proses ada di kantor Bapak, kantor Badan Pertanahan, dan itu sudah diuji di pengadilan. Memperhatikan pula
bahwa pihak Bapak atau lembaga badan pertahanan Kota Bitung dikalahkan oleh terdakwa Trisy Longela dengan dan dokumen palsu. Dan sudah ada putusan pidana yang tadi itu 251. Jadi sebenarnya Bapak bangga karena sudah ada putusan 251, Bapak dia kalah. Karena dia pernah mengalahkan Kanta di Bitung itu dengan surat palsu itu. Nah tidak tahu itu ulah siapa. Nah dalam perkara 110 antara itu lawan Hendrik Waro, Bapak atau Bapak tidak membuat kontra. Nah sudah dijelaskan tadi. Tentang surat permohonan ahli waris pengalihan hak tidaklah berlaku karena yang Bapak katakan itu bertentangan dengan aturan peradilan. Maka kami hanya mentekel akan tindakan-tindakan lembaga Bapak sendiri memberikan keterangan yang bertentangan dengan hukum. Pula pada dalam pertemuan dengan pemerintah provinsi yang diwakili oleh Asisten 1 dan anggota Komisi DPRD Provinsi memberi keterangan tentang pihak keluarga Ponto dengan demikian sangatlah bertentangan baik hukum dan pernyataan Bapak di hadapan pemerintah dan kekanil waktu itu yaitu Kulintama. Teman itu Bapak masih ada menjabat Kanwil Provinsi Sulawesi Utara. Maka segala pernyataan yang Bapak jelaskan di atas tidaklah benar dan bertentangan Mahkamah Agung Nomor 05 PK PDT 2012 yang telah mengalahkan pihak Bapak maupun pihak Hendrik Waro. Hasil dari dokumen-dokumen yang tidak sah seperti yang dijelaskan kami di atas. Nah maka jelaslah demikian. Dan itu maka kami, perlu juga kami sampaikan bahwa dalam pertemuan bidang sengketa BPN, ini saya dapatlah keterangan bahwa keterangan waris yang ada dalam SAM 1978 yang ditandatangan Bupati tidak sah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang BPN. Perlu juga kami sampaikan bahwa surat peralihan atau pengalihan hak waris sesuai Undang-Undang Nomor 10 Menteri Pertanahan serta dokumen-dokumen di kantor Bapak. Maka kami mohon agar kiranya surat tersebut jangan hilang. Dan juga dalam hal ini kami akan memintakan pihak kepolisian khususnya Polda Sulut, Polres Bitung untuk mengamankan dokumen-dokumen kami tersebut. Perlu juga Bapak ketahui bahwa relas pemberitahuan PN Bitung pada ahli waris Hendrik Waro tidak ada satupun surat relas kembali ke pengadilan Bitung. Begitu pula kewarisan yang dibawa oleh Kabid Pengadaan Kanwil LTN BBN Sulut Ayan Jeffrey Supit ke Kejaksaan Tinggi adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data-data dalam peradilan sebab tidak ditandatangani oleh pemerintah yang berwenang dalam menentukan kewarisan dan lain-lain. Semoga Tuhan menolong kita semua. Hormat kami mewakili seluruh ahli waris Bapak Simon Tudus Raffles Galak saya sendiri. Dan ini ada tembusan-tembusan seperti ini. Nah inilah yang belum dijawab. Nah, maka Ketua Pengadilan Negeri mengatakan bahwa harus dijawab. Katakan secara lisan dan katakan secara tulisan tentang apa yang dibuat ini, tentang jawaban ini. Dengan kesewenang-wenangan ini. Nah maka kami sudah buatkan surat pengantar agar supaya ini Bapak jawab seperti itu, jangan Bapak ngawur-ngawur. Nah, dengan hormat memperhatikan petunjuk Ketua Pengadilan Negeri Bitung Senin tanggal 26 Juni 2023 tentang jawaban surat Bapak jawab. Merujuk hal tersebut, jawaban Bapak tidaklah sama dengan fakta kebenaran mengenai SAM 78 yang telah dipalsukan oleh terdakwa Trisy Longela di dalam sidang perkara PN Bitung halaman 17 bahwa barang bukti yang kami ajukan yaitu satu eksemplar sertifikat 1968 atas nama Simon Tudus Bitung Tengah Kabupaten Minahasa yang telah disesuaikan dengan buku tanah sertifikat milik hak milik nomor 1 tahun 1968 atas nama Simon Tudus Desa Bitung Tengah Kecamatan Bitung Tengah Kabupaten Minahasa tidaklah dikembalikan kepada kami. Itu jenis Said atau nilai tulus faktanya. Manalah mungkin SM nomor 1 terbit 68 dikatakan terdakwa hilang tahun 1967. Belum terbit sudah hilang dan ini sudah dikatakan tadi. Mengenai hal-hal lain bantahan kami, perlu juga kami aturkan bahwa surat kepada Kakanwil 1 September 2021 adalah tindak lanjut dari petunjuk Ketua Pengadilan Negeri yaitu penetapan hak
2000 tentang penetapan hak kewarisan bukan wewenang pengadilan dari melainkan lurah, camat, dan notaris. Maka dalam hal tersebut, sebelumnya kami sudah ajukan sebelum Bapak menjabat sebagai Kanta ATR Bitung. Nah, KTR Bitung pada waktu itu adalah Yohanes Duringin, Haldadin, serta legalisir SM nomor 1 tahun 1968, Barka nomor pendaftaran 235 tahun 1968, Barka 245, dilanjutkan Robertus Mutulo dengan surat penetapan batas. Maka dalam hal tersebut, Kakanwil Sulawesi Utara serta Ketua Pengadilan Negeri Bitung meminta jawaban dari Bapak selaku Kanta ATR BPN Bitung tentang surat Bapak nomor MP 0101 452 45671 9 Angka Romawi 2022 tanggal September 2022 agar bisa ditindaklanjuti Ketua Pengadilan Negeri Bitung. Nah, kami sudah serahkan suratnya kepada Kekanwil dan ini tanda terimanya, dan kami tembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung juga sebagai bentuk laporan juga Kakanwil Provinsi Sulawesi Utara Agraria dan Tata Ruang Kabit Sengketa ATR BPN Sulawesi Utara. Jadi saya kira demikian, dan saya kira semuanya sudah jelas, dan ini putusan Mahkamah Agung, dan itu Hendrik Waro CS ini inkasu pemalsunya. Nah, ini Ketua Pengadilan sudah tahu di 305 PKPDT 2011, dan ini Tresia Sujani Langelo ini aktor pemalsunya. Nah, ini putusan Mahkamah Agung. Lalu amarnya pertimbangannya ini bahwa kepemilikan oleh ahli waris Simuntudus dan Martinus Ponto yang palsu-palsu ini membuktikan bahwa putusan nomor 368 PDTG PN Manado 2013 N 3965K PDT tahun 1999 dan JO nomor 237 peninjauan kembali 2003 tidak dapat dilaksanakan eksekusinya atau non executable. Nah, karena apa? Karena palsu. Nah, surat palsunya harus dibawa supaya cepat cepat prosesnya. Nah, ini 1332 itu sudah tidak berlaku lagi, dan kalau ada permintaan eksekusi putusan 45, nah itu sudah tidak berlaku lagi, dan dalam putusan 110 putusan 45 sudah ditukar-tukar. Nah, amarnya seperti ini. Mengadili, mengabulkan peninjauan permohonan peninjauan kembali pihak Pertamina pemohon peninjauan kembali PT Pertamina Persero tersebut, membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 1332 tadi. Nah, ini nomor 1332 membatalkan putusan Mahkamah Agung 1332. Baru ada 237, dan tadi kita sudah lihat. Jadi sudah sudah kalah, dan 1332 ini tidak berlaku lagi. Putusan 32 KPDT 2008 tanggal 10 Desember 2008 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 237 K 2008 tanggal 10 Juni tentang soal yang sama, yaitu tanah depo Pertamina Bitung yang diakui kepemilikan oleh waris Simuntudus, membuktikan bahwa putusan nomor 368 dan putusan G94 JO nomor 2013 PT Manado JO 3965 dan putusan 237 peninjauan kembali PKPDT 2003 tidak dapat dilaksanakan eksekusinya atau non executable karena mereka bukan pemilik. Dan ini semuanya sudah nah, ini Pertamina sudah tahu ini nomor-nomor perkaranya. Nah, endingnya 237. Nah, putusan 45 lagi. Nah, itu kan sudah selesai, sudah ditolak. Nggak bisa, tanahnya nggak ada. Sertifikatnya juga bodong, sertifikatnya dibuat oleh
oleh Obstip. Nah ini, jadi makanya itu, nah ini adalah bukti juga yang kami ajukan. Ini bukti bahwa memang benar si pemalsu itu tidak ada keterkaitan dengan Simon Tudus. Mereka itu dan Edu Langelo. Nah setelah mereka tahu kalah, sudah ada putusan 305, maka mereka mereka suruh saudara mereka untuk menggugat dan mereka akan mengalah. Nah, tetapi kewarisan mereka ya sudah ada di sini. Dan nah ini mereka mau pindah di ini mereka mau pindah di di sini Henrikus Langelo. Nah ini belok Sunda Langelo sudah mati. Nah ini Simon Langelo, Simon Langelo. Ini Langelo, baru ada Langelo ini. Mereka mau mengalihkan ke Henrikus Langelo. Nah, itulah yang dipakai saksi Mayor Besar Angkau. Tapi Mayor Besar Angkau mengatakan bahwa itu milik Simon Tudus yang asli. Jadi saya kira begitu, dan kami sudah jawab dengan benar, dan kami sudah ikut aturan peradilan yang ada. Nah maka itu kalau sudah kalah harus legowo. Masa Pertamina yang PK. Nah sekarang hubungan kita dengan Pertamina kan kita sudah mengajukan kita sudah ada dading di Makassar yang dipimpin oleh Primantoro di Nugroho, dan pemeriksaan berkas beliau sendiri yang perintah. Lalu beliau katakan itu surat-surat semuanya yang yang diajukan oleh Nol di Sulu tidak dapat berlaku lagi karena sudah ada putusan kalah dan bodong semua, dan sertifikatnya tidak ada. Sertifikatnya sudah digunting katanya, dan kalau itu ada, artinya mereka sudah hantam-hantam dicoret-coret pakai kapur. Nah maka itu kami bermohon kepada Kak Kanwil Kapolda, gubernur setempat, agar supaya melihat hal ini. Begitu pula Kejaksaan Tinggi yang ada. Nah ini Pertamina sudah pakai Kejaksaan Tinggi. Nah kenapa mau ada pembelaan dan kenapa ada bargaining yang tidak begitu juga Kepala Pertanahan, apalagi Kepala Pertanahan yang baru. Jadi ini kami minta ini dijawab. Ini sudah diterima oleh pihak Pertamina, sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Bitung ini. Nah semuanya, dan kami bisa jelaskan semua di sini. Jadi ini semuanya jelas, asli. Ini dari Bapak sendiri. Nah memang benar kalau Bapak belum ada kewenangan, Bapak bilang tapi jangan Bapak hantam pakai orang-orang yang bertentangan dengan hukum. Dan kita adalah pemilik tanah, ya sudah, kita punya sertifikat itu, dan kita hanya bermohon kepada Bapak agar supaya dialihkan kembali ke atas nama Simon Tudus, atas nama opak kami. Jangan langsung Bapak lagi langsung kepada surat-surat yang palsu itu. Nah itu akan bertentangan hukum, dan itu Bapak akan melawan hukum nanti. Nah maka itu kami secara baik-baik kami sudah jelaskan kepada Bapak, dan kami sudah surati, dan itu sudah dipelajari oleh Nisa, dan Nisa sendiri katakan tidak ada keterangan waris yang buat oleh Bupati. Nah sekarang saudara Kanta Bitung yang sekarang ini siapa namanya ini? Nah ini Budi Tarigan SHME. Nah kenapa baru sekarang Anda bilang terbit langsung itu? Sedangkan dia katakan hilang, lalu dia menunggu sampai tahun 1968, lalu dia bilang 1978. 68 itu ada 10 tahun namanya. Nah kalau datang langsung dibalikan, itu sudah bohong. Nah Bapak juga sudah bohong, dan itu makanya perkataan Bapak ini harus Bapak jelaskan, karena jelas di sini tahun 2007 masih ada
sertifikat itu masih ada kepada kita dan kita serahkan kepada saudara Jenny Said untuk itu sebagai bukti. Dan ini buktinya. Nama ini ada, bukan. Kenapa itu nggak ada dikembalikan kepada yang berada, bukan kepada yang memberikan, yaitu Jenny Said, saudara Jenny Said. Nah, itu ya, masih ada. Ini jadinya. Karena perkara tadi pernah ditarik provinsi Kanwil dan untuk diluruskan. Nah, maka jadilah seperti ini. Jadi, nah ini ada ini. Dan ini harus dikembalikan ke nama ini, nama Simon Tudus ini. Jangan merubah sesuatu. Nah itu akan mengakibatkan fatal, akan melawan hukum. Maka itu jadi jelas semua, kami sudah jelaskan ini dan kami mohon kepada Kanwil yang baru, kami sudah melapor kepada Kapolda Sulut dan sudah sudah ada surat surat rujukan, sudah disposisi ke Direskrim dan di situ dikatakan melanggar saudara Tresias Langelo melanggar pasal 233 dan tentunya melawan hukum. 233 itu coba-coba memakai barang palsu. Nah itu juga tidak ada. Nah kalau ada keluarga Pontok datang itu, kalau tidak ada berkas-berkas yang jelas, nah itu ditolak oleh Pertamina. Ini kita pun tidak ganggu, kita pun tidak usik mereka, itu tetap Pertamina tidak mau bayar kepada mereka. Karena apa? Mereka sudah punya alasan, sertifikatnya tidak ada. Nah sini ada tim sudah coba-coba untuk untuk masuk ke ranah mediasi itu, tetapi tim itu juga tidak berhasil. Nah ini hal yang dibentuk oleh pemerintah Sulawesi Utara ini. Ada surat keputusan umum tentang penyelesaian masalah depo. Nah ini, ini. Nah, ini yang aneh. Nah ini kan putusan 45 kan, ini mentoknya di sini 61 ada pengadilan negeri. Nah ini dia tahu yang 45, makanya ini atas nama Tribunal bukan 3. Nah ini 60. Nah perkara perdata 63 baru mau disidangkan sudah masuk di sini. Karena apa? Mereka bersaudara. Nah ini kan Langelo. Nah ini tim juga pintar, dia sudah taruh ahli waris pengganti dari Hendrikus Langelo. Nah bagaimana ini Simon Tudus yang punya kok? Karena setelah mereka kalah dengan surat-surat palsu, nah mereka mau balikan itu, tapi sudah selesai kalah juga. Nah ini ada MOU dengan Pertamina. Nah ini urusan mereka. Dan ini sampai ini coba ini yang diketuai oleh Sekda, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, ada Kapolda bilang tidak pernah masuk di situ. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan, ya Kepala Pertanahan juga begitu, Direktur Pertamina. Anda bayangkan Direktur Pertamina masuk di sini, Chief Legal Counsel Pertamina Pusat. Nah itu Pak John Sumambo sudah datang untuk bersaksi bahwa yang berhak adalah pihak kita yang punya surat-surat waris yang jelas dan didukung oleh keputusan Mahkamah Agung yang ada, baik UN dan putusan Mahkamah Agung. Dan mereka kalau sudah dikalahkan begitu, ya sudah, putusan PT UN kan di situ jelas-jelas mengatakan bahwa kalau ada ahli waris, nah datang ke Kantabitung. Itu kami sudah laksanakan dan sudah berjalan, dan saat ini memang terhenti karena adanya jawaban seperti yang Kantabitung katakan. Nah ini seperti ini relas mereka tidak ada. Nah tidak mau tanda tangan lurah, kenapa? Karena orang yang ditujukan surat ini, orangnya Chris Paher ini tidak ada di alamat ini. Nah maka lurah di situ tidak mau tanda tangan karena tidak dapat mengontrol orang begitu. Nah begitu juga yang di Bitung, begitu juga Barney Cerawung yang dikatakan di Tumaluntung, tidak ada. Jadi saya kira demikian, dan ini hanya sekretaris Kota Bitung.
tidak ada. Nah jadi sudahlah, kita tidak usah bermain-bermain itu. Untuk kepala kepolisian di Resort Bitung, dan kan sudah berganti-ganti, kan sudah ada uang 1,4 miliar yang keluar, dan itu tidak diberikan kepada mereka. Hanya Gubernur Sulawesi Utara Serundayang tidak diberikan kepada mereka karena mereka tidak dapat membahas sertifikat 1968 yang asli. Mereka bawa kabur, dan itu kami sudah jelaskan surat ini dan ini. Kami sudah memang sudah melawan hukum kalau itu, karena sesuai dengan surat dari Pengadilan Negeri Bitung, tidak ada pun yang membuat kontra memori. Jadi saya kira begitu, dan lebih baik kita masuk dalam pembahasan 110 ini. Nah ini perkara 110 ini. Nah ini masuk di sini. Nah ini Hendrik Waro yang sudah kalah itu, lawan kita. Jadi kita melawan orang yang kalah. Nah sedangkan kita pemilik tanah, nah maka itu sahlah kita yang dibayar karena dia sudah. Nanti kita tinggal bawa saja kan surat ini surat kewarisan kita. Jadi saya kira jelas-jelas itu semuanya, bukan kita mengarang seperti itu. Seperti ini. Nah ini tetap bersikuku bahwa mereka katakan, ini dalil mereka kan, bahwa mereka katakan bahwa surat keterangan waris mereka mengulang surat keterangan waris yang bodong dari Bupati Minahasa itu kan, yang sudah tidak berlaku. Nah kalau memutuskan untuk membatalkan dokumen seperti sertifikat, itu pertama putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan kan sudah ada ini, dan dia pakai yang putusan pidana itu yang saya sudah kasih tadi, dan itu kami telah ajukan. Nah seperti itu. Nah jadi saya kira tidak usah lah. Nah ini putusan ini kami sudah ajukan ya. Ini dia ada. Lalu ada putusan Mahkamah Agung, sudah ada putusan Mahkamah Agung kalah, berarti surat-surat di 237 itu tidak berlaku lagi dari pengadilan pertama hingga pengadilan yang terakhir, tinggal pengadilan Tuhan. Kalau mereka masih mau macam-macam, ya tinggal pengadilan Tuhan. Nah ini lagi putusan mereka pindah. Nah kita lihat di halaman 36. Lebih baik kita jelaskan semua supaya jelas ya. Nah ini. Jadi sepintar-pintarnya saudara menyimpan kebusukan, itu akan terlihat. Nah ini suatu perbuatan yang melawan hukum. Nah sebenarnya ada milik tergugat satu, yaitu Hendrik Waro dan kawan-kawan selaku ahli waris surat sah yang berdasarkan surat-surat tanah dan bukti-bukti lainnya, dan telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI berupa peninjauan kembali PK nomor 45 PKPDT 2011 tanggal 10 November 2011. Itu gila namanya. Nah ini Lempontok ditukar Hendrik Waro. Nah berarti mereka semua itulah yang bermain api. Nah ini apa hakim tidak bisa melihat ini? Nah siapa yang pindah putusan ini? Apalagi putusan ini Hendrik Waro 237 tidak ditaruh. Nah kenapa tidak ditaruh di sini? Ya harusnya ditaruh kan begitu. Lalu masuk pokok perkara toh. Nah ini ya kita bisa lihat di halaman 48 ya. Coba lihat ini. Nah ini apakah bisa putusan dipindah? Maka ini adalah error personal. Ya sudah error no. Tentang hukumnya. Ini. Tentang hukumnya ini sudah masuk pada perkaranya. Nah ini
bahwa dalil pengubah tergugat itu tidak karena tanah objek sengketa adalah milik Hendrik Waro dan kawan-kawan selaku ahli waris berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, yaitu peninjauan kembali nomor PK nomor 45 PKPDT 2011. Ini saya kira janganlah main-main. Dan saya punya putusan 45 itu. Jadi saya kira kita kita harus berhati-hati karena ini 305 ini. Jadi sebenarnya saya tidak lagi menggubris ya mereka itu, tetapi kalau saya tidak ini, ya kita akan dibodoh-bodohi, negara akan rugi. Nah ini coba saudara lihat baik-baik. Nah ini putusan 45-nya. Nah ini putusan 45 PKPDT 2011 melawan ini Helena Ponto. Tapi Helena Ponto itu tadi tidak pernah ada. Nah kenapa 30 sudah diganti putusan 45? Sama kan ini PKPDT 2011 putusan 45. Coba saudara lihat ini ya, terutama yang mulia Ketua Mahkamah Agung, Pertamina, ya Presiden Republik Indonesia. Coba saudara Pak Presiden lihat sendiri, dan sudah saya berikan ke Bapak Presiden. Dan ini coba lihat, ini 45 PKPDT 2012 milik orang ya. Nah ini kenapa sudah dikasih pada pemalsu? Nah ini Hendrik Waro dan kawan, tidak ada nomornya. Nah ini putusan Mahkamah Agung nomor 45 PKPDT 2011 10 November 2000. Nah ini kan sudah penipuan tingkat tinggi. Berarti sampai di putusan pengadilan pun bisa diganti. Nah berarti banyak mafia, ada banyak mafia yang ada di lingkungan Sulawesi Utara ini. Nah maka saya kira itu ya, maka ini sudah jelas ini, dan kami tunggu permainan dari mereka itu. Dan bahwa kami sudah jelas, dan ini surat balasan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung. Nah ini jelas, dan dia katakan kenapa saya sudah menjawab kok. Kepala Kanta Bitung tidak menjawab. Nah berarti dia ada udang di balik batu. Jadi saya kira ini semua sudah jelas ya. Nah, sudah jelas ini sertifikatnya masih atas nama Simon Tudus, dan jelas ini 1968-nya 25 yang ke-6 1968. Jadi saya kira jelas semua ini, dan saya kira itu demikian, dan ada terbitan sertifikat sementara, dan kami bermohon agar kiranya ini kan punya dia. Nah ini kita baik. Nah ini putusan itunya ya. Jadi kami sudah ke yang berhak kepada dia sendiri, kepada Kanta Bitung, karena itu permintaan pengadilan, dan ini surat pengadilan bahwa tidak ada lagi perlawanan hukum dari mereka yang palsu itu. Nah ini yang membuat kontra mereka. Nah kalau tidak membuat kontra, kenapa minta eksekusi? Nah ini lagi yang agak aneh ini balasan Ketua Pengadilan Negeri. Ya cepat sekali. Ini pun saya dapat di Bitung, di Kanwil. Kalau enggak, ini dia mau agar supaya tidak diketahui, dan itu jalan dan terjadi pembayaran. Nah kalau sudah terjadi pembayaran, nah itu negara akan rugi. Nah maka manusia seperti inilah yang harus dikeluarkan dari lembaga pertahanan, karena menteri dikatakan bodoh. Apalagi sampai itu Rotin Sulu itu
adik yang orang itu. Nah itu sudah dijelaskan bahwa ini tidak benar. Nah timbul lagi surat seperti itu. Oh itu si adik yang bikin. Nah adik yang bikin tapi Anda yang ketua. Nah itu saya kira itu ikut prosedur. Dan ini kalau sudah dikeluarkan surat pengadilan, ini berarti sudah tidak berarti. Dan karena Anda jawab begini, Anda harus bertanggung jawab. Anda sudah menghalangi proses pertanahan yang sedang berjalan atau yang sudah berjalan. Kenapa sesuai dengan PT UN kita sudah sah. Dan kita sudah melaksanakan perdamaian dengan pihak Pertamina. Dan sertifikat yang yang asli ini, yang sesuai aslinya ini kami sudah serahkan kepada kepada pihak Pertamina, diterima oleh Daniel Al-Habsyi, dan itu ada lengkap semua. Kami sudah serahkan kepada beliau, lalu diperintahkan Pak Rizal Imadudin untuk melakukan pembayaran, dan itu tiba-tiba hanya Panjar dulu, dan itu kami tunggu karena katanya ada Pak Harto mengatakan bahwa harus dibayar lunas. Nah jadi kami kira janganlah bohongan, dan ini asli semua. Ini dari Pengadilan Negeri Bitung, surat ini dari surat Kanta Bitung. Nah ini putusan itu 305, dan ada putusan PT UN. Nah ini ada putusan PT UN ini. Nah coba saudara lihat di sini, ini aktornya Tresia Sujani Langelo dan kantor pertanahan. Nah coba lihat, Montolalo itu adalah suaminya anak mereka pakai pengacara itu. Kenapa mereka bantah mau pindah ke lain. Nah ini halaman 4 ini kan. Nah ini bahwa apabila ada memang benar ahli waris Imam Tudus mempunyai tanah di Kelurahan Bitung Tengah baik dahulu maupun sekarang ini, dengan memiliki surat pemilikan tanah yang sah ada pada ahli warisnya, maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut kepada kantor Kota Bitung. Dan itu lakukan sesuai dengan perintah Mahkamah Agung, sesuai dengan surat Mahkamah Agung, dan ini dan yang kami serahkan di sana tadi kan surat keterangan waris saya sudah perlihatkan, dan supaya semuanya jelas dan tidak ada yang tidak dapat merugikan negara. Nah kami sudah masukkan semua ini, dan ini kan sudah berproses. Kami beritahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung, walaupun dia sudah tidak berhak, kenapa ada so kirim tuh apa. Nah ini Pertamina kan sudah jelaskan di sini semuanya, dan ini prosesnya, ini kuasa kita. Nah itu terus itu berikan kuasa kepada saya apa segala ya. Banyak surat kuasa dari Om ini dan melampaui surat-surat yang telah diputuskan bersama. Nah ini kami sudah laporkan pidananya ke Polda ini, lalu kami sudah bermohon. Nah ini sesuai putusan sesuai putusan PT UN nomor 208 Katun 2006. Nah ini maka kami bermohon kepada di Kanta Bitung pada waktu itu Pak Rizwan Suyendi. Nah ini Rizwan Suyendi membalas begini. Nah ini baru bilang orang BPN yang handal, karena orang bertanya ya sudah memperhatikan surat-surat tanggal 4 Januari perihal ini fotokopi. Saya minta fotokopi 6878 agar supaya bisa dilihat
supaya kita bisa melakukan perlawanan hukum apabila ada. Nah ini, nah menuju surat Bapak ini maka kuasa diminta tadi, maka kami ajukan surat ke lurah. Nah ini, lalu kepala kantor pertanahan ini. Nah ini surat-surat pernyataan semua sudah jelas, karena pelepasan itu diminta oleh mereka, petunjuk dari pertanahan waktu itu. Nah ini kan kopi. Nah tadi yang asli saya sudah perlihatkan, dan ini semua ini sudah berproses. Nah ini sudah masuk ke sini, dan nah ini sudah berproses sesuai dengan amanah dari PT UN. Nah ini peralihan hak atas tanah, pewarisan wasiat. Nah ini dari Badan Pertanahan. Nah ini sudah ini semua. Nah ini kan sudah diisi-isi. Ini tinggal arsip saja. Nah ini memperhatikan ini ya, maka melampirkan surat kuasa dari para ahli waris. Nah, itu maka diadakan jalan yang namanya pelepasan, karena sudah berujung ke sana. Dan ini ada surat-surat untuk di situ. Nah ini kan ada buku tanahnya, lalu ada sertifikatnya ini. Nah ini ada surat dari BPN. Nah ini kan semuanya jelas dan semuanya sudah dimasukkan, dan ini adalah domain daripada BPN. Nah, saya kira seperti itu, dan semoga kebenaran dapat ditegakkan dan keadilan dapat ditegakkan, dan semuanya akan memberikan dampak kemuliaan bagi nama Allah, bagi nama Tuhan Yesus. Kalau kita orang Kristen, Tuhan Yesus. Nah kalau agama Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka seperti ini